C dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neutron-neutron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Algoritma backpropagation merupakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat ini, perambatan maju neutron-neutron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yaitu f x sama dengan 1/1 tambah e minus x kuadrat. Unit input dilambangkan dengan x, hidden unit dilambangkan dengan z, dan unit output dilambangkan dengan y. Bobot antara x dan z dilambangkan dengan v, sedangkan bobot antara z dan y dilambangkan dengan y. Penggunaan backpropagation terdiri dari dua tahap. Satu, tahap belajar atau pelatihan, di mana pada tahap ini diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Dua, tahap pengujian atau penggunaan. Pengujian dan penggunaan dilakukan setelah selesai belajar. Tahap belajar atau penelitian, pada intinya tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu tahap pertama yaitu feed forward atau data dimasukkan ke input jaringan. Kedua, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. Kemudian tiga, adjustment pembaruan bobot dan bias. Tahap pengujian dan penggunaan. Setelah pelatihan selesai, backpropagation dianggap telah pintar, sehingga apabila jaringan diberi input tertentu, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output tersebut adalah dengan mengimplementasikan metode backpropagation yang sama seperti proses belajar, tapi hanya pada bagian umpan majunya saja. Di kasus backpropagation, menggunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan 1 kali dan 2 kali. Buatlah literasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 1, dan t sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran A sama dengan 0,2. Penyelesaian gambar seperti di atas saja. Keluaran Y 3 unit Z dan 2 unit X serta 2 bias untuk unit tersembunyi dan unit keluaran. Mula-mula bobot diberikan nilai acak yang kecil, range minus 1 sampai 1. Misalnya bobot V1J seperti tampak pada tabel berikut ini. X1 nilai bobotnya 0,2, X1Z2 nilai bobotnya 0,3, X1Z3 minus 0,1, X2Z1 0,3, X2Z2 0,1, X2Z3 minus 0,1, 1Z1 minus 0,3, 1Z2 0,3, dan Z dan 1Z3 0,3. Bobot WJK sebagai berikut. Z1Y itu memiliki nilai bobot 0,5. Ini sebenarnya Z2 dan Z3. Z2Y memiliki nilai bobot minus 0,3. Z3Y memiliki bobotnya minus 0,4. Ini 1Y minus 0,1. Langkah 4, hitung keluaran unit tersembunyi dari ZJ. Znet J sama dengan V0J ditambah sigma PJ sama dengan 1 dikali 1 VIJ
1 memiliki nilai buat 0 minus 0,3 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,3 sama dengan 0,2. Kemudian z net 2 0,3 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 1 dikali 0,1 sama dengan 0,7. Z net 3 0,3 ditambah 1 dikali minus 0,1 ditambah 1 dikali minus 0,1 sama dengan 0,1. Kemudian hasil dari ZC sama dengan FZ net C sama dengan 1 per 1 tambah E kuadrat min Z net C. Kemudian kita cari nilai Z satunya, 1 ditambah 1 per 1 ditambah E kuadrat minus 0,2 sama dengan 0,5. Kemudian Z2 nya 1 per 1 tambah E kuadrat minus 0,7 sama dengan 0,67. Kemudian Z3 nya 1 per 1 tambah E minus 0,1 sama dengan 0,5. Dan langkah kelima, hitung keluaran unit YK. Y net K sama dengan W0J sama dengan sigma M K sama dengan 1 Z J dikali WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net K sama dengan Y net sama dengan W01 ditambah sigma M K sama dengan 1 Z J dikali WJK sama dengan 0,1 ditambah 0,5 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali minus 0,3 ditambah 0,52 dikali 0,4 sama dengan minus 0,24. Kemudian Y sama dengan FY net K sama dengan 1 per 1 tambah E kuadrat minus Y net K sama dengan 1 per 1 ditambah E kuadrat 0,24, hasilnya 0,46. Kemudian langkah ke-6, menghitung faktor dan menghitung faktor bobot di unit keluaran Y dan K. Bobot K sama dengan TK sama dengan dikurang YK F sama buka kurung Y net K kurung sama dengan TK dikurang YK dikali YK 1 dikurang YK. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka bobot K yaitu TK dikurang YK F Y net K sama dengan T min Y dikali Y 1 dikurang Y sama dengan 0 minus 0,44 dikali 0,44 dikali 1 kurang 0,44 sama dengan minus 0,11. Suku perubahan bobot WJK dengan K sama dengan 0,2. WJK K bobot ZJ sama dengan K bobot ZJ. K sama dengan 1, J sama dengan 0, J sama dengan 0,1, W01 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11 dikali 1 sama dengan minus 0,02. W11 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11 sama dengan dikali 0,55 sama dengan minus 0,1. W21 sama dengan 0,2 dikali minus 0,55
dikali minus 0,11 dikali 0,52 sama dengan minus 0,01. Kemudian angka ke-7 hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi. Bobot net J sama dengan unit tersembunyi net J sama dengan unit tersembunyi WJ1 J sama dengan 1, 2, 3. Bobot tersembunyi net 1 sama dengan minus 11 dikali 0,5 sama dengan minus 0,5. Unit tersembunyi net 2 minus 0,11 dikali minus 3 sama dengan 0,03. Unit tersembunyi net 3 sama dengan minus 0,11 dikali minus 0,4 sama dengan 0,04. Faktor kesalahan unit tersembunyi 1 minus 0,01 minus 0,05 dikali 0,55 dikali 1 dikurang 0,55 sama dengan minus 0,01. Unit tersembunyi 2 0,03 dikali 67 dikali 1 dikurang 0,67 sama dengan 0,61. Unit tersembunyi 3 0,64 dikali 0,52 dikali 1 kurang 0,52 sama dengan 0,61. Suku perubahan bobot ke unit tersembunyi VIJ adalah A ini J X O. J sama dengan 1, 3 dan 2, 0, 1, 2. Berikut adalah penyelesaiannya. Kemudian langkah ke-8 hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit pemeliharaan WJK adalah baru. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah WJK. K sama dengan 1, J sama dengan 0, 1, 2, 3, W 11 baru sama dengan 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. W21 baru sama dengan minus 0,3 dikurang 0,01 sama dengan minus 0,31. W31 baru sama dengan minus 0,4 dikurang 0,01 sama dengan minus 0,41. W01 sama dengan minus 0,1 dikurang 0,02 sama dengan minus 0,12. Perubahan bobot unit tersembunyi VIJ baru sama dengan VIJ lama sama dengan VIJ J itu memiliki nilai 1, 2, 3 dan I memiliki nilai 0, 1, 2. Ini bawahnya adalah hasil result.